Lalu seperti apa penilaian tentang gimik dan juga gaya komunikasi ketiga calon wakil presiden saat berlaga dalam debat tadi malam? Saya akan langsung bahas bersama dengan pakar political branding Silly Agung Wasesa. Selamat malam Pak Silly. Malam. Pak Silly, baik langsung saja. Yes. Kita tadi lihat ya berita sebelum ini membahas mengenai gayanya Gibran yang kemudian serangan-serangannya ini dinilai merendahkan dan mendapatkan sentimen negatif. Dan sepertinya berbeda ya dengan debat pertama, gayanya berbeda dengan debat pertama dan juga brandingnya selama ini sebagai anak muda yang tegas namun sopan. Kalau penilaiannya dari Pak Silly dan tanggapannya terkait hal itu seperti apa? Iya. Jadi sebetulnya sih gaya Gibran antara debat yang sekarang dengan debat sebelumnya itu gayanya sama. Gayanya sama. Kalau kita melihat dia menggunakan proses gimmick juga. Kan kalau debat itu kan kekuatannya ada dua tuh, konten sama konteks gitu ya. Nah Gibran tuh sangat bagus di konteks. Jadi kontennya sangat debatable gitu ya, bahkan salah kayak beberapa hal, tapi konteksnya Gibran tuh bagus banget. Dia bisa menyerang dengan apapun yang dijawab sama Prof. Mahfud, selalu dijawab. Prof. Mahfud ini nggak pernah menjawab pertanyaan. Terus dia selalu menyindir di awal. Sama, polanya sama. Cuman yang dia lupa adalah persiapan dari Prof. Mahfud dan Caimin itu berubah. Mereka lebih siap lah. Jadi kalau pada debat yang pertama untuk Cawapres, Caimin begitu diserang, kemudian dia panik gitu ya. Nah yang sekarang, begitu Caimin diserang oleh gimmick, dia udah bisa jawab dengan gimmick yang lebih savage lagi tuh, yang lebih nyerang. Nah itu sih sebetulnya bedanya di situ, sehingga yang kemudian dilupakan oleh Gibran adalah Prof. Mahfud juga memiliki posisi yang kuat juga. Kalau kemarin kan Prof. Mahfud agak nggak berani ya, karena gimana pun kan itu anaknya bosnya gitu ya. Jadi dia agak sungkan lah. Nah kemarin itu Prof. Mahfud udah nggak sungkan lagi, ketika yang dibahas adalah hal recehan, dia berani nolak. Jadi di situ tuh. Jadi karena kalau saya ngelihat karena kesiapan Caimin dan Prof. Mahfud lebih bagus gitu ya, kemudian Gibran menjadi drop. Orang menjadi kelihatan bahwa kok gini banget ya, Ya, dan tidak hormat apakah pada. artinya Gibran juga merasa di atas angin sehingga tidak bersiap lebih? Yes, iya, Gibran overconfidence. Dia ngerasa yang kemarin pada saat debat pertama dia menang gitu, sehingga dia melakukan cara yang sama gitu ya. Padahal kan sebetulnya kunci debat itu pada setiap sesi dia harus menggunakan teknik yang berbeda. Nah ini tekniknya sama, konteksnya sama, bahkan cara ngenyeknya juga sama. Nah ini yang paling yang agak berbeda adalah pada saat Gibran menggunakan gestur kayak sunggokong gitu ya, ngelihat gitu. Itu yang paling agak berbeda, tapi yang lainnya sama. Itu sih, dia overconfidence untuk debat yang semalam, Mbak. Jadi sebenarnya mengenai merendahkan dan menyerang itu sebenarnya sama saja dengan debat pertama. Yes. Nah, Yes. pertanyaannya juga di debat pertama itu salah satu yang menjadi perdebatan di publik, nilai Gibran tinggi karena memang ekspektasi masyarakat itu sebelumnya rendah, underdog. Sedangkan apakah salah satu saat ini yang debat kemarin nilainya jadi rendah karena ekspektasinya juga sebenarnya sudah berbeda dibandingkan debat pertama kemarin, sudah lebih tinggi? Ya, bisa jadi kayak gitu. Jadi sebetulnya ekspektasi orang Gibran akan tampil lebih cemerlang gitu ya. Akan tampil lebih cemerlang, tapi kan dia tidak, penampilannya sama, sementara lawan debatnya udah mempersiapkan lebih kuat lagi gitu. Itu yang membuat kemudian dia menjadi tampak konyol gitu, melawan Pak Mahfud yang sudah kuat dengan ini, yang udah kuat dengan balasan, ya udah kalau gitu mah receh nggak usah dibalas lah. Itu bukan level saya. Itu kan tidak terduga sebelumnya tuh. Kayak gitu sih. Mas Silly, gaya-gaya serangan kemarin itu banyak dinilai merendahkan, songong, sombong, dan lain sebagainya. Apakah Mas Silly juga melihat serangan-serangan tersebut menjadi sesuatu hal yang songong, merendahkan, dan lain-lain? Ya. Ya, sebetulnya sih kalau songong itu memang teknik debat ya. Artinya kan berusaha menjatuhkan lawan. Debat itu kan berusaha menjatuhkan lawan gitu. Jadi kelihatan itu menjadi songong karena kontennya nggak ada isinya. Artinya yang diserang Gibran
Ke Prof Mahfud misalnya, itu cuma istilah yang istilahnya recehan gitu, yang nggak ada isinya. Nah itu yang membuat orang kemudian gila ini anak songong banget gitu. Muncul istilah songong gara-gara itu. Tapi kalau misalnya dia bisa menyerang dengan substantif gitu ya sebagai calon wakil presiden dengan kebijakan level kebijakan itu nggak muncul kata-kata songong. Tapi karena kontennya nggak ada dan dia juga ternyata salah gitu ya ketika ngomong greenflation misalnya, nah itu jadi kesannya jadi songong. Anak nggak tahu apa-apa tapi pengen menang sendiri lah. Intinya gitu. Jadi kata-kata songong tuh muncul dari situ, Mbak. Baik, itu kembali lagi ke tadi ya bahwa Gibran itu memang juara di konteks tapi kontennya enggak ya. Yes. Nah, Yes, dia kemudian bagus di konteks. baik, kita ke lawannya Mahfud MD dulu yang tidak mau menjawab Ya. pertanyaan. Mahfud MD dibandingkan dengan debat pertama Cawapres memang jauh lebih cair ya, Mas Silih ya. Ya. Namun kalau kita lihat di publik dan juga di media sosial, urutannya sama nih. Mahfud MD tetap stagnan aja di urutan terakhir. Jadinya urutan kedua. Yang berbanding terbalik ini hanya Gibran dan juga Caimin. Kenapa nih Mahfud MD walaupun kemarin performanya bagus, mendapatkan soundbite yang oke juga dengan tidak mau menjawab pertanyaan, namun posisinya stagnan. Iya, saya ngelihat sebetulnya Pak Mahfud itu yang menyelamatkan Caimin ya, sebetulnya ya. Artinya dengan soundbite-nya Pak Mahfud yang dibilang, enggak lah saya nggak mau menjawab yang seperti ini, itu soundbite yang bagus banget gitu. Sehingga kemudian dia memposisikan Gibran menjadi lawan yang songong tadi, yang lemah gitu loh. Nah itu yang muncul. Tapi poin itu yang kemudian didapatkan oleh Caimin. Karena apa? Karena Caimin punya beberapa gimmick yang menyerang Gibran. Sementara Prof Mahfud tidak menggunakan gimmick, tidak menggunakan konteks untuk menyerang Gibran. Nah kuncinya di situ tuh, makanya kemudian Prof Mahfud kita lihat nggak ya so-so lah dengan kemarin gitu. Gitu sih Mbak. Jadi kalau Prof Mahfud bisa pakai gimmick, misalnya contoh ketika Caimin dibilang enak ya Cak, cuman tinggal baca catatan gitu. Kata Caimin, iya saya bikin catatan lah, asal bukan catatan MK. Itu kan itu ngebalesin. Nah, Prof Mahfud tidak menggunakan itu. Kontennya oke, Prof Mahfud luar biasa gitu. Konteksnya yang memang ya relatif sama lah dengan debat sebelumnya. Gitu. Apakah artinya itu Prof Mahfud terkungkung mungkin dengan gaya debat akademisnya? Karena kan Prof Mahfud ini dari akademisi juga. Mungkin masih sungkan lah. Karena Prof Mahfud akademisi gitu ya. Dia sungkan bagaimanapun kan Gibran adalah anaknya presiden ya. Itu kayaknya yang masih agak dijaga Prof Mahfud sehingga tidak keluar Maduranya itu belum keluar tuh. Gitu sih. Jadi lebih karena Gibran ini adalah anak bosnya ya. Lebih karena itulah. Masih sungkan lah. Karena kalau Prof Mahfud yang sehari-hari yang kita lihat debatnya tuh luar biasa. Konteksnya oke, kontennya juga oke gitu. Cuman ini ya masih agak risih aja kali. Jadi penilaiannya bahwa sebenarnya kepribadian Mahfud MD baik dalam kontennya, konteksnya ini tidak keluar. Nggak keluar. Kontennya udah keluar. Ketika menjawab semuanya jawabannya bagus itu, tapi konteksnya yang nggak keluar. Konteksnya itu seperti apa? Pak Mahfud tidak mengimbangi gaya tengilnya Gibran. Kalau kita sebut katakanlah tengil dalam tanda petik ya, konteksnya itu nggak muncul. Prof Mahfud masih misalnya nih pada saat Gibran ngelihat kok nggak ada jawaban gitu ya, terus Prof Mahfud mungkin jawabannya ada di MK Mas. Kalau dia bilang gitu kan akan seru lah gitu. Nah Prof Mahfud pilih untuk tidak itu sih. Dan jika Pak Silih ingat ya, wajah Prof Mahfud ini cukup berubah sebenarnya pada saat Gibran melakukan gimmick tersebut. Nah kalau dari penilaiannya seperti apa tuh Pak Silih? Ya itu kan mikro gesturnya Prof Mahfud ya, kelihatan sekali Prof Mahfud menahan diri untuk tidak membalas apa yang dilakukan oleh Gibran. Jadi paling cuman ya udahlah itu mah kalau receh ya saya nggak perlu jawab lah, cuman itu aja gitu. Tapi kalau melihat gesturnya, mikro gesturnya itu Prof Mahfud masih belum lepas semua lah. Agak berbeda dengan Caimin ya. Prof Mahfud tuh masih nahan diri gitu, ya udah keluarnya jadi separuh tuh. Nanggung sebetulnya, karena kurang dikit lagi udah akan keren banget sih Prof Mahfud tuh. Gongnya belum dapat ya jadinya Pak Silih ya? Yes, gongnya belum dapat. Nah, Jadi itu kalau sama Gibran dikasih umpan lambung gitu,
nyemesnya kurang mantap lah. Baik, kita ke Caimin nih. Selepetnya kayaknya Ya, hari ini, selepetnya semalam berhasil nih. Kalau yang debat pertama kan jadi bumerang. Kalau yang kemarin sepertinya ya, berhasil ya, Pak Silih ya? ya. Ya, semalam rasanya berhasil. Berhasil dan tuntas gitu ya. Tugas dia untuk membalas kekalahan di debat pertama, Caimin performanya luar biasa. Artinya secara konten dia bagus, hafalannya luar biasa, kemudian secara konteks juga dia bisa mengimbangi Gibran. Itu yang membuat dia kemudian banyak dibicarakan dan kontennya positif. Gitu. Apakah debat semalam ini benar-benar memperlihatkan kepribadian Caimin yang sudah biasanya kita lihat? Karena kalau di debat pertama kan kurang terlihat ya. Iya, iya betul Mbak. Ya jadi itu kalau saya nyebut itu kepribadian Kiai NU lah gitu ya, yang dia bisa berargumen tapi sambil bercanda. Nah itu Caimin udah bisa keluar tuh. Karena kalau yang pertama kan NU-nya Caimin tuh belum keluar tuh. Kalau teman-teman NU tuh kan memang jago debat sambil bercanda gitu. Nah yang kemarin yang semalam itu udah keluar dan menurut saya performanya seperti yang Anies bilang gitu ya, hebat lah gitu loh. Nah, performa ketiga calon wakil presiden ini lebih banyak gimmicknya, lebih banyak konteksnya, atau kontennya sebenarnya, atau sebenarnya semalam tuh cukup imbang. Hmm. Sebetulnya semalam agak berantakan ya antara konten dan konteks gitu ya. Karena kan kalau kita bicara dari sisi Gibran, Gibran itu kontennya sama sekali nggak ada, tapi konteksnya luar biasa gitu ya. Dia bisa nyerang orang dengan menjatuhkannya dengan luar biasa, tapi kontennya nggak ada. Sementara Prof Mahfud itu kontennya bagus banget, detail bahkan gitu ya. Tapi memang konteksnya dia nggak bermain di situ tuh. Nah, Caimin yang rasanya bisa menyeimbangkan antara konten dan konteks menjadi apa ya, takarannya tuh pas lah. Jadi kalau secara umum sih semalam memang ya pasti banyak yang sebel gitu karena yang paling dominan adalah apa Gibran gitu. Tapi sebetulnya tadi ada satu kunci yang dimiliki oleh Prof Mahfud pada saat dia menilai Gibran itu cuma recehan aja gitu. Itu sih. Pak Silih, singkat saja satu jawaban, berarti yang paling unggul dari konteks dan konten menurut penilaian seorang pakar political branding, siapa Pak Silih? Ya kita harus akui sesuai dengan yang dilihat oleh Drone Print gitu ya. Caimin semalam ya harus kita akui, harus kita berikan videotron lah buat dia. Baik, man of the match-nya adalah Muhaimin Iskandar ya. Terima Ya, kasih. betul. Terima kasih Pak Silih, pakar political branding Silih Agung Wasesa telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Thank you, Pak.